Halo pemirsa, 8 santri tewas dalam kebakaran pondok pesantren di Cilabaya, Kulon, Karawang, Jawa Barat. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Saya Dawa Yogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Menonton 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. 4 bocah kakak beradik tewas terjebak kobaran api akibat kebakaran rumah di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Saat kejadian, keempat korban sedang tidur, sementara orang tuanya tak ada di rumah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Video amatir merekam kebakaran besar di salah satu rumah di Desa Rodamandolo, Padang Bolak, Kecamatan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, di tengah malam. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik sempat membuat warga sekitar panik. Akibat kebakaran ini, 4 orang anak penghuni rumah tewas, tak sempat diselamatkan warga yang berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Saat kebakaran terjadi, kedua orang tua korban tak berada di rumah. Suasana duka dan isak tangis menyelimuti keluarga korban Darwin Ritonga dan Ani. Saksi menyebut api berawal dari dapur rumah dan dengan cepat berkobar, membuat keempat anak yang tengah tertidur tak bisa diselamatkan. 4 orang ada anak meninggal di dalamnya. Yang paling besar dia kelas 2 sanawiyah cewek itu, yang nomor 2-nya adalah sanawiyah kelas 1, yang nomor 3-nya kelas 2 yang paling kecil laki-laki cuma satu anaknya laki-laki. Nggak bisa terselamatkan ya Pak anak ini Pak? Tidak bisa diselamatkan. Keempat korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Gamarupu Baru, Kecamatan Portibi. Polisi telah mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran yang menimbulkan 4 korban jiwa ini. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman melaporkan. Seorang pria pengendara motor tewas tertimpa tiang listrik saat hujan. Tiang listrik roboh diduga akibat angin kencang. Warga Jalan Sertia Dusun 11 Patumbuk, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berupaya mengevakuasi pengendara motor yang tewas tertimpa tiang listrik. Korban Suryadi, 35 tahun, warga Desa Sena, terjepit badan motor dan tiang yang diduga masih teraliri listrik. Peristiwa terjadi saat kondisi hujan, korban melintas di lokasi dan secara tiba-tiba tiang listrik jatuh dan menimpa korban hingga tewas. Tiang listrik yang diduga sudah rapuh, jatuh akibat angin kencang. Hujan deras Pak, yang darinya es dan angin puting beliung menghantam tiang listrik dan menimpa pengguna jalan, yaitu 1 orang pria, mungkin baru pulang kerja Pak. Jadi korban apa yang terluka tertimpa tuh Mas? Tertimpa dada. Pas masih di atas kereta, tertimpa dada. Langsung meninggal di tempat Mas? Langsung meninggal. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara untuk otopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham Nasution melaporkan. Rangkaian kabel optik bawah tanah di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Asap pekat keluar dari gorong-gorong disertai percikan api dan ledakan membuat warga serta pengguna jalan panik. Setelah adanya asap dari gorong-gorong. Asap pekat tiba-tiba keluar dari gorong-gorong saluran air di Jalan Cideng Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Petugas gabungan yang datang segera membongkar beton penutup gorong-gorong dan diketahui kepulan asap dari rangkaian kabel optik bawah tanah. Awalnya petugas menduga terjadi hubungan arus pendek listrik. Saya lihat keadaannya ini, ternyata ya kabel yang terbakar yang sudah dikonek sama dari PJU bahwa itu kabel dan tidak berbahaya dengan gas. Kasusnya diselesaikan petugas terkait.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Suami terduga pelaku pembunuhan istrinya di Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur rumahnya. Pelaku diduga bunuh diri usai membunuh istri dan mengunci rumah dari dalam. Pembunuhan dipicu cekcok diduga akibat ucapan korban. Warga Kampung Kembang Kuning, Kelapa Nunggal, Bogor melapor pada polisi setelah 3 hari pemakaman Karmiati merasakan bau menyengat dari dalam rumah. Polisi yang melakukan penyelidikan melibatkan petugas damkar untuk bisa mengangkat benda yang mengeluarkan bau menyengat dari dalam sumur di rumah Karmiati. Setelah diangkat, ternyata ditemukan mayat Hartoyo, suami Karmiati. Saat penemuan mayat Karmiati, warga sudah curiga dengan kondisi sumur yang tutupnya terbuka. Memang indikasinya dari awal juga ke situ arahannya. Oh berarti udah diperkirakan ke situ ya Pak? Ya, makanya kan semalam itu kan kita cek. Cuman nggak kelihatan kan namanya, sumur itu kan dalam. Makanya kita pakai 2 kali kita cek itu nggak kelihatan muncul. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian Hartoyo, polisi menunggu hasil otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Terkait atau benar atau tidak, kita kan sekarang lagi mau otopsi dulu di Kramat Jati. Jadi masih dalam penyelidikan. Langkah yang diambil dari petugas saat ini gimana Bang? Yang jelas kita akan melakukan cek TKP, kemudian mengamankan barang bukti yang ada di sana. Jumat lalu, anak-anak Karmiati pulang bekerja mendapati ibunya tewas di dalam rumah Kampung Kembang Kuning, Kelapa Nunggal, Bogor. Menurut anak korban, di rumah hanya ada kedua orang tuanya, namun saat mayat Karmiati ditemukan, Hartoyo tidak terlihat. Rumah dalam keadaan kunci semua, lampu mati semua. Kirain saya ada orang, soalnya apa namanya, motor, terus sendal ada semua, nggak ada yang nggak ada. Nah, yang dilihat pas dilihat tuh kondisi seperti apa? Saya pokoknya masuk jam 7 bongkar apa namanya bongkar. Nah itu pelaku sendiri masih ada nggak di dalam? Udah nggak ada. Pelakunya ayah saya sendiri. Soalnya mungkin karena ibu saya sering ngomel. Jenazah Karmiati dimakamkan di Gedung Putri, Pakron, Ngawi. Korban sudah lebih dari 30 tahun merantau bersama Hartoyo suaminya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Seorang pria menjadi korban penganiayaan saat akan berkencan di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan warga di tepi jurang. Barang berharga milik korban dirampas. Warga Bukit Hambalang menemukan seorang pria di tepi jurang dengan kondisi luka di bagian wajah dan perutnya. Korban sempat mengaku dianiaya pengemudi ojek yang mengantarnya berkencan dengan seorang wanita. Korban mengaku dijemput di kawasan Ciawi dan akan berkencan di Kota Bogor, namun ternyata dibawa ke kawasan Hambalang. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Dirampok atau apalah nggak tahu gitu kan, permasalahannya atau apa gitu kan. Sedangkan di sananya juga kan nggak ada KTP, nggak ada apa gitu kan. Hasil penyelidikan polisi, barang berharga korban dirampas, ojek yang mengantarkan. Memar, kemudian lecet di bagian lutut dan di bagian tangan. Barang-barang yang hilang apa aja? Barang yang hilang dia nyatakan HP, handphone Vivo Grand 8 warna hitam, dan dompet. Sementara dompet dia nyampaikan ada KTP. Sementara untuk isinya uang belum ingat dia nyampaikan ke kita. Polisi kini memburu pelaku perampasan sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Aksi brutal geng motor kembali terjadi. Seorang pemuda nyaris kehilangan tangannya usai diserang geng motor di Medan, Sumatera Utara. Penyerangan geng motor ini terekam CCTV.
CCTV merekam aksi sekelompok remaja diserang geng motor di kawasan Tanah 600, Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara. Peristiwa berawal saat korban Umar Bakri, 21 tahun bersama teman-temannya tengah duduk di pinggir jalan usai menghadiri pesta pernikahan kerabatnya. Tiba-tiba sekelompok geng motor datang menganiaya korban dengan senjata tajam, sementara teman-teman korban lainnya lari menyelamatkan diri. Penganiayaan ini mengakibatkan korban mengalami luka parah di bagian pundak dan tangan nyaris putus. Ibu korban berharap pelaku bisa segera ditangkap dan dihukum. Nanti kan bisa diapa? Karena datang-datang ditebas terus. Anak saya kan nggak bersalah, saya nggak duduk aja tetap situ nggak mau pergi. Kalau menurut keterangan Bu, berapa orang yang datang? Nggak tahu, keretanya banyak katanya. Jadi segerombolan orang? Segerombolan ya, kereta-kereta itu, segerombolan. Jadi nggak kenal ya Bu? Nggak kenal, nggak ada kenal anak saya. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Medan Labuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Melaju dengan kecepatan tinggi, dua pengendara motor menabrak pembatas jalan di Mampang, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat kedua motor terkapar di tengah jalan. Warga dikejutkan dengan terkaparnya dua pengendara motor di Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Kedua pengendara sebelumnya menabrak pembatas jalan. Petugas kepolisian yang mendapat laporan segera ke lokasi. Peristiwa ini diduga akibat korban tidak dapat mengendalikan motornya saat melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pembatas jalan. Kerasnya benturan membuat kedua pengendara yang berboncengan mengalami luka di kepala sementara motornya ringsek. Motor serosot sini, nggak berubah ya. Pas lagi depan? Ya posisi saya nggak ke sana, pokoknya di depan saya sini. Terus? Langsung saya bangun, saya samperin. Udah ada yang geletak 2 orang. 2? Ya, saya mau beramang situ ada yang nabrak yang itu. Kedua korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Gunakan aplikasi Google Maps, seorang remaja pengendara motor masuk jalan tol Pasteur Bandung. Pengemudi motor tersebut telah ditindak dan diberi sanksi tilang. Seorang remaja pengendara motor melaju di jalan tol Pasteur, Kota Bandung, terekam video amatir dari pengendara lain viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat motor berada di jalur kiri tol membahayakan pengendara mobil. Pengendara motor ini diduga masuk ke dalam jalur tol Pasteur karena mengikuti aplikasi penunjuk arah. Petugas telah memasang ratusan rambu peringatan di sepanjang jalan masuk tol, namun masih banyak pengendara roda 2 yang tidak teliti saat berkendara. Pihak Jasa Marga dibantu PJR Polrestabes Bandung telah menindak pengendara yang masuk ke dalam jalan tol ini. Dan setiap hasil progresinya itu alasannya tidak tahu jalan. Terus yang kedua double mapnya itu map mobil yang digunakan bukan motor gitu. Walaupun surat-suratnya lengkap, tapi proses oleh PJR itu ditilang. Masyarakat diimbau untuk tidak terlalu mengikuti arahan dari aplikasi penunjuk arah dan bisa melihat penunjuk jalan dan rambu di jalan raya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Seorang wanita tewas di kamar hotel di Taman Sari, Jakarta Barat diduga usai suntik filler payudara. Siapa pelaku malapraktik ini? Sergap kembali sesaat lagi.